Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari Prodi Perbankan Syariah angkatan tahun 2017. Saya dari kelompok 9 dan ini rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Wakin. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wartono. Saya prodi dari Perbankan Syariah. Saya dari kelompok 9. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang apa itu sintesis. Mohon disimak ya. Sub pembahasan mengenai sintesis. Yang pertama, pengertian sintesis. Yang kedua, fungsi sintesis. Yang ketiga, syarat membuat sintesis. Dan yang keempat, cara membuat sintesis. Apa itu sintesis? Sintesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu tambahan, dan tesis adalah posisi, yang biasanya berarti suatu integrasi dari dua atau lebih elemen yang ada yang menghasilkan suatu hasil baru. Istilah ini mempunyai arti luas dan dapat digunakan ke fisika, ideologi, dan fenomenologi. Sintesis merupakan salah satu komponen penting dalam menyusun karya tulis ilmiah. Komponen ini merupakan tahap terakhir yang harus dilakukan penulis dan dapat menjadi penentu kelengkapan dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat disebut belum lengkap jika tidak disertai dengan sintesis. Sintesis adalah tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapat. Rangkuman tersebut disusun menjadi suatu tulisan baru yang mengandung satu kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Sintesis merupakan suatu rangkuman dari berbagai macam jenis sumber rujukan yang sejalan dan sesuai dengan kebutuhan penulis di dalam karya tulis ilmiah. Sintesis merupakan suatu gagasan atau ide baru yang disajikan oleh penulis. Penyajian ini diperoleh dari berbagai sumber rujukan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Fungsi sintesis dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah sebagai pendapat, gagasan, atau ide baru yang diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Gagasan ini dapat secara luas memberikan pandangan, komentar, pembahasan, atau bentuk lain secara argumentatif oleh penulis dalam batas-batas tertentu. Hasil dari sintesis dapat berupa sebuah data, fakta, informasi, atau ide pokok baru yang sebelumnya belum pernah ditulis oleh orang lain. Fungsi sintesis. Fungsi sintesis dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah sebagai pendapat, gagasan, atau ide baru yang diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Gagasan ini dapat secara luas memberikan pandangan, komentar, pembahasan, atau bentuk lain secara argumentatif oleh penulis dalam batas-batas tertentu. Hasil dari sintesis dapat berupa sebuah data, fakta, informasi, atau ide pokok baru yang belum pernah ditulis oleh orang lain. Sintesis juga dapat disebut sebagai intisari dari suatu karya ilmiah, sehingga jangan sampai penulis hanya mengumpulkan berbagai informasi yang berasal dari berbagai sumber rujukan. Adapun syarat membuat sintesis adalah: pertama, penulis harus objektif dalam mengutip pendapat ahli. Yang kedua, penulis harus kritis terhadap sumber rujukan. Yang ketiga, penulis dapat membentuk dan mempertajam sudut pandangnya. Yang keempat, penulis harus mencari kaitan antar sumber rujukan. Dan yang terakhir, penulis mencari bagian dari sumber rujukan yang sesuai dengan kebutuhan karya tulis ilmiahnya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat sintesis yang benar. Dalam prakteknya, sintesis merupakan rangkuman atau ringkasan dalam berbagai sumber rujukan yang digunakan oleh sebuah penulis. Selain mengembangkan atau menyusun sintesis,
Adapun cara yang digunakan untuk membuat sintesis yang benar. Di sini ada 4 contoh ya teman-teman. Yang pertama ialah orang yang menulis itu wajib membaca atau berbagai sumber rujukan secara tepat dan kritis ya. Jadi nggak boleh ngawur atau nggak boleh ngada-ngada. Berarti harus ada eh, sumbernya. Dan contoh yang kedua ialah seseorang yang menulis itu wajib melakukan kegiatan seperti contohnya membaca kritis atau menyusun ringkasan dan menyusun ikhtisar. Dan di sini ada contoh yang ketiga ya teman-teman. Tahap ini selanjutnya dalam menyusun sintesis ini ialah orang tersebut harus memahami atau menguasai teknik seperti apa sih tekniknya dan memahami kutipan atau sistem rujukannya seperti apa gitu. Jadi nggak boleh terserah kita, berarti harus ada sumbernya terlebih dahulu. Dan contoh yang keempat ialah orang yang melakukan tahap terakhir ini adalah wajib membuat dan menyusun daftar pustaka seperti buku rujukan atau jurnal penelitian terkait laporan hasil penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ilmiah tersebut gitu. Lalu selanjutnya ada contoh sintesis. Setelah kita mengetahui seluk-beluk mengenai sintesis, mari kita perhatikan beberapa contoh yang sudah disajikan. Seiring berkembangnya aktivitas pembangunan terhadap hutan pantai di kawasan ini, akan berdampak kepada hilangnya vegetasi tumbuhan yang semula hidup di kawasan tersebut. Dahuri, Rawls, Ginting, dan Sitempu tahun 2001 menyatakan bahwa adanya aktivitas kegiatan di daerah pariwisata atau rekreasi dapat menimbulkan masalah ekologis yang khusus dibandingkan dengan kegiatan ekonomi lain, mengingat bahwa keindahan dan keaslian alam merupakan modal utama. Bila suatu wilayah pesisir dibangun sebagai tempat rekreasi masyarakat, biasanya fasilitas pendukung lain juga berkembang pesat. Faktor pemicu kerusakan lingkungan yang terjadi baik pada ekosistem laut, ekosistem pantai, maupun ekosistem lain adalah kebutuhan ekonomi atau economic driven dan kegagalan kebijakan atau policy failure driven, di mana sebagian penduduk yang berada di wilayah pesisir merupakan penduduk yang sering tergolong miskin. Kemiskinan dan ketidakpastian hidup menyebabkan kacaunya pola pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Pola konsumsi yang tinggi terhadap sumber daya alam akan mengakibatkan kegagalan kebijakan pengelolaan sumber daya alam akibat kegiatan ekonomi yang dapat merusak lingkungan. Fauzi tahun 2005. Dengan adanya kegiatan pembangunan diikuti dengan terbatasnya jalur penghijauan di kawasan pantai akan berdampak terhadap hilangnya vegetasi tumbuhan pantai yang dapat memberikan banyak manfaat. Salah satunya memberikan perlindungan terhadap bahaya tsunami. Samin et al. Tahun 2016. Pada bagian bercetak tebal merupakan sintesis yang dikembangkan oleh penulis. Bagian tersebut berangkat dari gagasan penulis yang menyatakan bahwa kegiatan pembangunan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan menyebabkan hilangnya vegetasi tumbuhan yang ada di lokasi tersebut. Selanjutnya, penulis merujuk pada sumber rujukan yang dapat mendukung penelitiannya, seperti pertama, adanya kegiatan di daerah pariwisata atau rekreasi dapat menyebabkan masalah ekologis yang khusus dibandingkan kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, rusaknya lingkungan pada ekosistem laut, ekosistem pantai, dan ekosistem lainnya dapat disebabkan oleh kebutuhan ekonomi dan kegagalan kebijakan. Rujukan tersebut digunakan oleh penulis untuk menghasilkan gagasan yang menyatakan bahwa adanya kegiatan pembangunan yang diikuti dengan terbatasnya jalur penghijauan di kawasan pantai
dapat berdampak pada hilangnya vegetasi tumbuhan pantai yang dapat memberi manfaat perlindungan terhadap bahaya tsunami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kebijaksanaan dan perhatian teman-teman sekalian. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.